Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thalithu alla yamtani'a min i'aratihi ghairahu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam salah satu adab yang hendaknya sama-sama dimiliki oleh seorang ustadz dan juga muridnya, yaitu adab untuk meminjam buku atau meminjamkan buku. Maka beliau masuk ke adab yang ketiga dalam meminjam buku, yaitu alla yamtani'a min i'aratihi ghairahu. Hendaknya seorang penuntut ilmu atau ustadz ketika meminjam buku, itu jangan sampai karena terlambat mengembalikan, kemudian menghalangi orang lain untuk meminjam buku tersebut. Maka beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa la yamtani'u min i'aratihi ghairahu. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu tidak menghalangi orang lain untuk meminjam buku tersebut. Maka ada catatan kaki yang berkaitan dengan hal ini. Hadhil jumalul thalathu, yang ketiga jumlah ini, yaitu fa inista'arahu lam yubti bihi, jika meminjam buku hendaknya tidak menunda mengembalikannya, li alla yufawwita lintifa'a bihi ala sahibihi, supaya tidak mengakhirkan atau tidak menunda pemiliknya untuk dapat, atau menghalangi pemiliknya, tidak menghalangi pemiliknya dari memanfaatkan buku tersebut. Kemudian wala yaksalu an tahsilil faidati minhu, dan hendaknya ketika kita meminjam buku itu tidak malas untuk mengambil faedah yang ada di buku tersebut. Kemudian wala berarti wala yaksala an tahsilil faidati minhu wala yamtani'a min i'aratihi ghairahu. Tidak malas mengambil faedah dari kitab tersebut dan juga tidak menghalangi buku tersebut itu dapat dipinjamkan kepada orang lain. Hakadha ja'at fil matbu'i. Hakadha ja'at fil matbu'i. Maka jumlah ini, atau penggalan ini, itu datang di yang tercetak dari Risalah Adabut Darisi wal Mudarrisi. Wahiya bidzalika tufidu thalathata adabin. Maka kalau penulisannya seperti itu, maka makna yang didatangkan itu ada 3 adab. Ada 3 adab. Yaitu tadi tidak menghalangi pemiliknya dari memanfaatkan buku tersebut, tidak malas untuk mendapatkan faedah dari kitab tersebut, dan juga tidak menghalangi kitab tersebut dapat dipinjamkan kepada orang lain. Waja'at fil asli hakada, akan tetapi di kitab asalnya, yaitu Al-Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, redaksinya sedikit berbeda. Yaitu beliau mengatakan, fa inista'arahu lam yubti bihi, masih sama, jika dia meminjamnya, maka jangan menunda mengembalikannya. Li'alla yufawwita lintifa'a bihi ala sahibihi. Supaya tidak menghalangi pemiliknya untuk dapat memanfaatkan kitab tersebut. Wali'alla yaksala an tahsilil faidati minhu. Dan supaya tidak malas untuk mengambil faedah dari kitab tersebut. Wali'alla yamtani'a min i'aratihi ghairahu.
dan juga supaya tidak menghalangi kitab tersebut dapat dipinjamkan kepada orang lain. Ya. Maka di situ ada tiga kali, li'alla yufawwita, li'alla yaksala, li'alla yamtani'a. Wa hiya bidzalika ta'lilun li'adami ta'khiril kitabi an sahibihi. Maka kalau susunannya seperti itu, 3 adab yang disebutkan terakhir itu menjadi illah, yang menjadi alasan atau sebab untuk tidak menunda mengembalikan kitab kepada pemiliknya. Jadi menjadi illah. Wa tsalitsatu fiha isykalun. Maka pada saat itu yang ketiga, illah yang ketiga di situ ada kerancuan. Mengapa? Li'anna mufadaha annal musta'ira la yata'akhkharu bi i'adatil kitabi. Karena makna yang didatangkan dalam illah yang ketiga, bahwa orang yang meminjam itu tidak mengakhirkan untuk mengembalikan kitab. Ya. Kan selayaknya tidak mengakhirkan mengembalikan kitab. Li'alla yamtani'a sahibuhu min i'aratihi syakhsan akhara. Supaya tidak menghalangi pemiliknya untuk dapat meminjamkan kitab tersebut kepada orang yang lain. Wal mutsabbatu fil matbu'i khilafu hadza. Adapun yang tercantum di dalam matbu' yaitu Risalah Adabut Darisi wal Mudarrisi itu berbeda dengan hal ini. Wa huwa mukhalifun lil asahhi 'inda Syafi'iyyati. Maka ini menyelisihi pendapat yang sahih menurut mazhab Syafi'i. Min annal musta'ira laisa lahu an yu'ira ghairahu. Ya, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Asy-Syafi'i itu mengatakan orang yang meminjam buku itu tidak punya hak untuk meminjamkan kitab tersebut kepada orang lain. Ya. Jadi kalau di matbu' yang Risalah Adabut Darisi wal Mudarrisi seolah-olah yang meminjamkan itu adalah si peminjam tersebut. Akan tetapi kalau di yang milik yang asli yaitu Al-Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu yang meminjamkan itu adalah pemiliknya. Jadi dikembalikan dulu supaya si pemilik dapat meminjamkan kepada orang lain. Maka ini maknanya berbeda. Kita kembali ke atas. Maksudnya la yamtani'ul musta'iru min i'aratil kitabi li syakhsin thalithin. Hendaknya peminjam itu tidak menghalangi kitab tersebut dapat dipinjamkan kepada orang yang ketiga. Jadi kan ada pemilik, peminjam. Nah, ada orang ketiga yang ingin meminjam kitab tersebut. Jangan sampai peminjam menghalangi hal tersebut. Wa hadhihi mas'alatun khilafiyatun. Maka ini permasalahan yang ada perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Fal asahhu 'inda Syafi'iyyati annal musta'ira laisa lahu an yu'ira ghairahu. Maka pendapat yang lebih kuat menurut madhab Asy-Syafi'i bahwa orang yang meminjam itu tidak memiliki hak untuk meminjamkan kitab tersebut kepada orang lain. Wa huwa as-sahihu minal wajhaini 'indal Hanabilati. Dan ini juga pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat yang ada di madhab Hambali. Ya, ini dapat dilihat Undzur Mughnil Muhtaji, dapat dilihat di kitab Mughnil Muhtaj Al-Mujallad Ats-Tsalitsah jilid yang ketiga, Safhata 15 pada halaman wa 300 pada halaman 315. Kemudian Tashihul Furu'i juga pada kitab Tashihul Furu' Al-Mujallad Ar-Rabi'ah jilid keempat, Safhata 40 wa 70 wa 400 halaman 474 ila safhati 50 wa 70 wa 400 sampai halaman 475. Juga dapat dilihat di Al-Insafu, kitab Al-Insaf, Al-Mujallad As-Sadisa jilid ke-6,
Safhata ikhda wa mi'atin, halaman 101. Kita kembali ke atas. Kemudian wal qaulu tsani, dan ada pendapat ulama yang lain. Tadi dikatakan seharusnya peminjam tidak berhak untuk meminjamkan kitab tersebut kepada orang lain. Tetapi ada pendapat yang kedua. Annal musta'ira lahu an yu'ira ghairahu. Bahwa peminjam buku itu memiliki hak untuk meminjamkan kitab tersebut kepada orang lain. Wa huwa qaulul Hanafiyyati. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Wa kadza qaulul Malikiyyati, dan juga ini pendapat dari mazhab Maliki. Lakinnahum yarawnal karahata, akan tetapi para ulama mazhab Maliki mengatakan seperti itu hukumnya makruh walaupun boleh. Wal qaulu bil jawazi huwal wajhu tsani fi madhhabil Hanabilati. Dan juga ada pendapat lain di madhab Hambali yang mengatakan boleh peminjam untuk meminjamkan kitab tersebut kepada orang lain. Warrajihu indahum adamul jawazi. Akan tetapi yang lebih kuat di sisi madhab Hambali itu tidak boleh seorang peminjam untuk meminjamkan kitab tersebut kepada orang lain. Ini dapat dilihat di Al-Hidayatu Ma'al Binayati, ya, Al-Mujalladat Tasi'ah jilid ke-9, Safhata Sab'in wa Sittina wa Mi'atin, halaman 167. Atau dapat dilihat di Asyarhul Kabiru Bihasyiatit Tusuqiyyi, yaitu Al-Mujalladat Tsalitsah jilid ke-3, Safhata Thalathin wa Thalathina wa Arba'i Mi'atin, halaman 433. Atau Syarhuz Zurqani ala Mukhtasari Khalilin, Al-Mujalladat Sadisah jilid ke-6, Safhata Sittin wa Isrina wa Mi'ataini, halaman 226. Kita kembali ke atas. Nah, berarti kenapa kok ada perbedaan pendapat ulama yang mengatakan bahwa peminjam itu boleh meminjamkan, ada juga yang mengatakan tidak. Wal khilafu mabniyun ala mas'alatin. Maka perbedaan pendapat tersebut itu sebetulnya pangkalnya atau ujungnya itu ada di satu permasalahan. Itu apa? Wahiyya halil i'aratu tamlikun lil manfaati. Apakah yang namanya peminjaman itu memberikan kepemilikan atas manfaat tersebut? Ya, misalnya saya meminjam buku dalam waktu 1 bulan. Apakah selama 1 bulan tersebut, si buku tersebut menjadi milik saya? Au mujarradu ibahatin litilkan manfaati. Ataukah sekedar boleh memanfaatkan manfaat tersebut? Ya, atau ketika saya meminjam buku 1 bulan, itu saya sekedar boleh memanfaatkan kitab tersebut. Wal farqu annal intifa'a fil awwali mustanidun ilal milki. Perbedaannya, memanfaatkan pada yang pertama, yaitu tamlikun lil manfaati tadi, itu didasarkan kepada kepemilikan. Artinya selama sebulan saya boleh membaca kitab tersebut karena selama sebulan itu kitab tersebut menjadi milik saya. Watsani mustanidun ilal ibahati. Adapun pendapat yang kedua yang mujarradu ibahatin litilkal manfaati itu adalah ya bahwa diperbolehkannya saya boleh memanfaatkan kitab tersebut selama sebulan itu didasarkan kepada kebolehan yang diberikan oleh pemilik. Wal milku aqwa, dan kita tahu yang namanya kepemilikan itu lebih kuat hukumnya. Karena orang yang memiliki ya boleh melakukan apapun terhadap apa yang dia miliki. Wal adharu annahu laisa lil musta'iri an yu'ira ghairahu. Adapun yang tampak lebih jelas bahwa orang yang meminjam itu tidak boleh meminjamkan bukunya kepada orang lain. Mengapa? Li'annal musta'ira yamliku lintifa'a bil idhnil mujarrodi. Karena orang yang meminjam itu memiliki hak untuk memanfaatkan itu
semata-mata hanya karena izin dari pemilik kitabnya. Wala yamlikun naf'a, dan dia tidak memiliki si manfaat tersebut, tidak memiliki kitab tersebut. Thumma innal i'arata tasrifu fi malil ghairi bila idnihi. Ya, sedangkan jika dia itu kemudian meminjamkan kitab yang dia pinjam tersebut, maka dia mengelola harta orang lain tanpa izin dari pemilik harta tersebut. Ya, kalau saya pinjam buku dari perpustakaan, kemudian saya pinjamkan kepada orang lain, maka saya meminjamkan kitab tersebut tanpa izin dari perpustakaan tersebut. Ya, maka yang lebih kuat, lebih jelas itu tidak boleh. Unzur ini dapat dilihat di kitab I'aratul Kutubi Safhata 30 wa 40 halaman 43. Kita kembali ke atas. Istihbabu i'aratil kutubi. Nah, disunnahkannya, ya disukainya untuk meminjamkan kitab. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, li'annahu i'anatun 'alal ilmi ma'a ma fi mutlaqil 'ariyati minal fadli. Karena meminjamkan kitab itu merupakan bentuk saling tolong-menolong dalam ilmu. Ya, disertai keutamaan yang memang terkandung dalam keumuman meminjam tersebut. Hada ta'lilun lil hathi ala i'aratil kutubi. Ini merupakan illah atau alasan sebab dalam memotivasi untuk meminjamkan kitab. Wa qad nassan Nawawi fil Majmu'i 'ala al-istihbabi li amrayni. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan dalam kitab beliau Al-Majmu' itu bahwa disunnahkannya, disukainya untuk meminjamkan kitab kepada orang lain itu karena dua perkara. Ya. Al-awwalu, penyebab pertama yang membuat meminjamkan kitab itu menjadi disukai, ya, atau menjadi sunnah, dianjurkan, itu adalah annal i'arata i'anatun 'alal ilmi, karena meminjamkan kitab itu merupakan bentuk pertolongan kepada ilmu. Lima taqaddama, ya, karena sebab-sebab yang sudah disebutkan sebelumnya. Min annal kutuba hiya alatul ilmi wa wasilatuhu. Ya, bahwa yang namanya kitab-kitab itu adalah perangkat ilmu dan juga sarana untuk mendapatkan ilmu. Qala Waqi'un, ya Waqi' rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, awwalu barakatil hadithi i'aratil kutubi. Ya, keberkahan hadis yang utama itu adalah meminjamkan kitab-kitab. Ya, kita lihat, ini dapat dilihat di Al-Jami' Al-Jami'u Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama Safhata 40 wa 200 ini halaman 240. Kemudian ats-tsani, sebab kedua yang membuat ilmu itu menjadi dianjurkan itu adalah maja'a fi nususis syari'ati, yaitu yang datang di teks-teks syar'i. Min masyru'iyyatil 'ariyati wal hathi 'alaiha. Di mana teks-teks dalam syariat itu menunjukkan disyariatkannya meminjamkan dan juga motivasi untuk meminjamkan tersebut. Wal aktsaruna min ahlil ilmi 'alal istihbabi. Dan mayoritas para ulama itu mengatakan meminjamkan buku itu hukumnya itu ya mustahab, disukai, ya sunnah, seperti itu. Bal ba'duhum qala bil wujubi. Tetapi sebagian ulama, berarti yang minoritas, itu mengatakan bahwa hukum untuk meminjamkan kitab itu hukumnya wajib. Ya, ini dapat dilihat di Hasyiyatu Bani Abidin. Ya, Hasyiyah Ibnu Abidin
Al-Mujallada Tsaniyah, jilid kedua, Safhata Ihda wa Thamanina wa Mi'atin, halaman 181. Wal-'ariyatu dakhilatun fi qawlihi ta'ala. Maka yang namanya meminjamkan, ya, itu masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-114. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia untuk memberikan sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian, karena tujuannya mencari ridha Allah, maka kelak kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Maka apa? Fa'innal 'ariyata dakhilatun fil ma'rufi. Maka meminjamkan itu masuk ke dalam perbuat ma'ruf dalam ayat ini. Wa hiya naw'un minal ihsani, dan meminjamkan itu salah satu bentuk kebaikan. Fatadakhulu fi umumi qawlihi ta'ala. Dan meminjamkan itu juga masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-195. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah baik karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wa qad kanat i'aratul kutubi lit-talabati wal masyakhati amron qad istahsanahul awwaluna wal akhiruna. Dan sungguh dari dahulu meminjamkan kitab baik kepada penuntut ilmu atau kepada para masyayikh itu perkara yang sudah dipandang baik oleh para ulama terdahulu dan para ulama yang datang akhir. Lima fihi min nashril ilmi khossatan. Ya, karena di dalam kegiatan meminjamkan kitab, itu ada penyebaran ilmu secara khusus. Wa ifadatin nasi ammatan. Dan juga memberikan manfaat kepada manusia secara umum. Hatta udda min sifatil ulama il mahmudati. Sampai-sampai meminjamkan kitab itu dihitung sebagai atau di antara sifat-sifat para ulama yang terpuji. Kemudian beliau melanjutkan, nama dhiju min mahabbatil mutaqaddimina i'aratal kutubi. Contoh-contoh dari kecintaan para ulama terdahulu untuk meminjamkan kitab. Qala Ibnu Sukkarata, ya berkata Ibnu Sukkarah rahimahullahu ta'ala, kana Ibnul Khadibati, ya dahulu Ibnul Khadibah, al-hafidhu mufidu Baghdada, ya seorang hafidh yang banyak memberikan manfaat untuk Baghdad, tuwufiya sanata tis'in wa thamanina wa arba'imi'atin, wafat tahun 489. Mahbuban ilan nasi kullihim. Ya, Ibnul Khadibah itu orang yang sangat dicintai oleh manusia seluruhnya. Fadilan, orang yang memiliki keutamaan. Husnad dzikri, dan orang yang terkenal akan kebaikannya. Maka Ibnu Sukkarah kemudian mengatakan mengenai Ibnul Khadibah, ma ra'aitu mithlahu ala tariqatihi. Saya belum pernah melihat orang yang semisal dengan Ibnul Khadibah ya dalam cara beliau. Ya cara beliau ya dalam ya berbuat baik kepada orang. Wa kana la ya'tihi musta'irun kitaban illa a'tahu aw dallahu alaihi. Ya dahulu tidak ada seorang pun yang mendatangi beliau atau seorang peminjam pun yang mendatangi beliau untuk meminjam sebuah kitab, melainkan beliau pasti akan memberikan kitab tersebut kepada orang tersebut. Atau paling tidak menunjukkan
bagaimana cara untuk memperoleh kitab tersebut. Ini dapat dilihat di Tadhkiratul Huffadhi Al-Mujallad Ar-Rabi'ah jilid keempat Safhata Arba'in wa Ishrina wa Mi'ataini wa Alfin halaman 1224. Wa taqaddama ma dzakarahu Yaqutul Hamawi. Ya, dan telah berlalu apa yang disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi an mu'asirihi Ibni Hamdun, yaitu mengenai ulama yang sezaman dengan beliau, yaitu Ibnu Hamdun. Wa ta'ajjubuhu min musara'atihi i'aratal kutubi litolabati. Dan juga Yaqut Al-Hamawi itu kagum, takjub, karena Ibnu Hamdun itu selalu bergegas untuk meminjamkan kitab-kitab beliau kepada para penuntut ilmu. Wa qauluhu anhu, dan perkataan Yaqut Al-Hamawi mengenai Ibnu Hamdun itu adalah ma bakhilta bi i'arati kitabin qattu. Ya, engkau tidak pernah pelit dalam meminjamkan sebuah buku. Wala akhadta alaihi rohnan, dan engkau juga tidak pernah mengambil jaminan untuk peminjaman kitab tersebut. Ya, demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.